Shalom kepada semua jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita memiliki kesempatan untuk belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Secara khusus bagi jemaat yang tidak dapat berbakti di gereja dan harus mengikuti ibadah ini secara atas talian, dan saya bersyukur karena kita ada kesempatan untuk dapat saling berkongsi kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita lanjut, mari kita semua berdoa. Bapa di syurga, kami datang pada Tuhan dan kami mau mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk kesempatan kami dapat belajar bersama-sama sekali lagi kebenaran akan firman Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa pada saat ini biar kiranya Engkau singkapkan rahasia kebenaran firman-Mu. Engkau bukalah hati kami Bapa, Engkau buka pikiran kami, sucikan dan kuduskan sepenuhnya dengan kuasa darah-Mu Yesus, agar firman Tuhan yang kami pelajari ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi firman Tuhan akan mengambil tempat di dalam seluruh kehidupan kami. Kami datang padamu Yesus saat ini. Jamah ya Tuhan, selindungi hamba-Mu di belakang salib, biar yang kedengaran hanya suara dan kemuliaan Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap untuk belajar. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Jemaat yang saya kasih, pada hari ini kita mau terus belajar firman Tuhan yang saya ambil daripada Injil Lukas pasal 19 ayat 41 hingga ayat yang ke-44. Mari saya bacakan dan semua jemaat Tuhan boleh mendengar dan merujuk Alkitab masing-masing. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Nah saudara, pada hari ini saya ingin mengambil satu tema firman Tuhan, yaitu tangisan atas Yerusalem. Sangat kontra, sangat bertentangan saudara. Pada waktu Yesus memasuki Yerusalem, kita melihat dalam ayat sebelumnya bahwa dia dielu-elukan, bahkan orang bersorak-sorai, orang bergembira karena kedatangan Yesus yang memasuki Yerusalem dengan menaiki keldai. Namun kita boleh lihat pembacaan tadi bahwa pada waktu Yesus menghampiri kota itu, Yesus mulai sedih dan dia menangisi kota itu. Sesuatu yang sangat bertentangan saudara. Nah hari ini kita belajar 3 hal tentang tangisan Yesus. Mengapa dia menangis? Nah perkara yang pertama saudara yang harus kita perhatikan ialah dalam ayat yang ke-41. Kita melihat bagaimana hati Yesus di sini. Ayat 41 berkata, "Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya." Saudara, tangisan Yesus itu merupakan tangisan yang lahir dari hatinya dan menunjukkan kesedihannya saudara. Bayangkan saudara bahwa memasuki Yerusalem, kota di mana tempat yang pada akhirnya dia akan disalibkan. Saya bagi satu contoh yang mudah. Katakan saudara akan memasuki sebuah bandar atau sebuah kota. Dan Anda tahu bahwa pada waktu Anda masuk di kota itu, Anda pasti akan berhadapan dengan masalah atau mungkin Anda akan mati di kota itu. Nah, saudara, ada 2 pilihan, sama ada ingin meneruskan masuk ke kota itu atau tidak. Karena berada di luar kota pun Anda sudah tahu bahwa Anda akan mati. Nah saudara, mari kita perhatikan baik-baik Yesus. Hati Yesus.
Sungguh pun dia tahu bahwa di kota itu dia akan mati disalibkan. Tetapi dia mengambil keputusan untuk masuk kota itu. Ini merupakan hati Yesus. Hati Yesus bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Hati Yesus bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal dia. Dan tangisan Yesus bukanlah bermaksud bahwa Yesus takut untuk mati. Tapi tangisan Yesus karena penduduk Yerusalem, bangsanya sendiri akan menghukumnya. Nah saudara, ini yang membuatkan Yesus menangis. Yesus sangat mengasihi kota Yerusalem. Yesus sangat mengasihi bangsanya. Tapi dia tahu bahwa dia akan diserahkan. Bahkan dia akan mati di kota itu. Sekali lagi saya katakan saudara, Yesus menangis bukan karena dia takut. Atau Yesus menangis bukan karena dia gentar berhadapan dengan maut. Justru dia menangis saudara karena dia tahu apa yang akan terjadi ke atas kota itu. Saudara, mari kita memiliki hati seperti Yesus. Melihat Yesus dengan rasa kagum akan hatinya yang luar biasa. Hati yang sungguh-sungguh mengasihi. Hati yang benar-benar ingin supaya berbagi kasih bagi orang lain. Nah, hal yang kedua saudara, yang kita harus lihat dalam ayat yang ke-42. Firman Tuhan berkata seperti ini saudara. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Nah saudara, mari kita lihat perkara yang kedua. Mengapa Yesus menangis saudara? Ternyata di sini dengan jelas bahwa Yesus menangisi Yerusalem. Dalam ayat yang ke-42, mereka tidak mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera yang harus terjadi ke atas Yerusalem. Dengan arti kata lain saudara, Yerusalem tidak pernah berubah. Di Yerusalem mereka menolak Yesus. Di Yerusalem saudara, mereka akan menyalibkan Yesus. Padahal dalam kata Yerusalem ini membawa maksud kota damai, atau disebut sebagai Yerusalem, yang bermaksud atau kota damai atau kota suci. Nampaknya kota ini saudara di luarnya nampak indah, tapi nama tidak seindah rupanya. Kita melihat saudara di kota ini penuh dengan kejahatan. Yesus disalib di kota ini. Bahkan sebelum-sebelumnya saudara, Yohanes Pembaptis pernah dibunuh di kota ini. Sungguh pun maksud nama kota ini adalah kota damai. Namun mereka gagal menemukan damai sejahtera yang ada di kota ini. Di kota ini bait Allah didirikan menjadi lambang kemegahan orang Yahudi yang ada di kota ini. Tapi saudara, dengar sini baik-baik. Hanya karena kekerasan hati mereka. Dan ayat firman Tuhan berkata bahwa mereka tidak mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera bagi kota ini. Saudara, Yesus adalah damai sejahtera. Yesus pembawa damai sejahtera. Yesus itu shalom, pembawa damai. Tetapi ternyata penduduk kota ini, saudara, mereka tidak mengerti. Bahkan ayat firman Tuhan berkata, hal itu tersembunyi, tertutup bagi mata penduduk-penduduk di Yerusalem. Hati mereka penuh dengan kekerasan. Roma pasal 2 ayat 5 menjelaskan, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka
atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Nah saudara, mari kita belajar. Jangan kita menjadi seperti kota Yerusalem. Kalau Yesus boleh menangisi terhadap Yerusalem, tidak heran saudara kalau Yesus juga boleh menangis terhadap saudara dan saya, kehidupan kita. Mungkin Yesus boleh menangis atas kampung kita. Mungkin Yesus boleh menangis atas pribadi kita, keluarga kita, hanya karena kebutaan rohani kita. Hanya karena kita gagal untuk mengerti damai sejahtera yang datang dari Tuhan, yang sepatutnya sebenarnya harus kita nikmati, yang sepatutnya sebenarnya harus kita kecapi damai sejahtera itu. Tapi Yerusalem tidak dapat melihat dan tidak mengerti karena hati mereka telah dikeraskan. Di luar nampak indah, di luar nampak gah, kota Yerusalem menjadi kebanggaan bagi orang Israel dengan tembok, dengan bait Allah yang begitu besar. Tapi pada akhirnya saudara, kota ini tidak pernah mengerti akan damai sejahtera yang datang dari Tuhan. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan, hal yang ketiga yang harus kita pelajari, bahwa kenapa Yesus menangis? Karena dia mengetahui masa depan kota ini. Yerusalem akan hancur. Ayat 43 hingga ayat yang ke-44. Firman Tuhan berkata, sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Ayat yang ke-44. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui bila mana Allah melawat engkau. Saudara yang saya kasih, oleh karena kebutaan, kedegilan penduduk-penduduk di kota Yerusalem, sehingga ayat yang ke-44 firman Tuhan berkata, mereka tidak tahu bila mana Allah akan melawat. Mereka tidak tahu bila mana hukuman itu akan datang. Karena mereka tidak mengerti akan damai sejahtera yang sepatutnya mereka kecapi. Dan akhirnya saudara, Yesus melihat ke depan. Yesus menubuatkan bahwa satu hari nanti saudara, kota ini akan hancur. Musuh akan mengelilingi engkau dengan kubu, mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Ternyata saudara bahwa nubuat ini benar. Nubuat ini digenapi sekitar tahun 70 Masehi. Yerusalem telah dikepung, diruntuhkan oleh tentara Romawi. Bahkan beratus-ratus ribu orang Yahudi telah dibunuh. Sungguh dahsyat. Temboknya dihancurkan. Bahkan bait Allah sendiri juga, yang menjadi trademark, yang menjadi kebanggaan umat Israel, juga telah diruntuhkan. Nah saudara yang saya kasihi, melalui firman Tuhan ini, mari kita elakkan supaya jangan sampai hukuman Tuhan itu jatuh ke atas kita. Jangan sampai hukuman Tuhan itu jatuh ke atas keluarga kita ataupun kampung kita. Hanya karena kekerasan hati, hanya karena kebutaan rohani, kita gagal melihat damai sejahtera, shalom yang datang daripada Tuhan. Mari kita memiliki hati Yesus, saudara. Hati yang melihat ke depan, hati yang mengasihi, hati yang sanggup melakukan apa saja untuk kota Yerusalem. Dan Yesus memasuki Yerusalem itu, saudara. Sungguh pun dia tahu dia akan mati. Tapi inilah hati Yesus.
Dia sanggup berkorban untuk bangsanya. Dia sanggup berkorban untuk kotanya. Nah saudara, saya mau katakan sekali lagi, kalau Yesus boleh menangisi terhadap kota Yerusalem, tidak heran juga saudara kalau Yesus boleh menangisi terhadap kehidupan kita. Tapi mari, saya mendorong semua jemaat Tuhan, mari elakkan hukuman ini jatuh ke atas kehidupan kita. Mari kita datang pada Tuhan, sungguh-sungguh mengecapi damai sejahtera yang daripada Tuhan. Mungkin saat ini saudara merasa sedih, mungkin saat ini saudara merasa tertolak. Tapi mari kecapi, bukalah mata rohani kita dan mengerti akan damai sejahtera yang datang daripada Tuhan atas kehidupan kita, kehidupan saudara dan saya. Dan saya berdoa semoga damai sejahtera Tuhan itu akan melimpah-limpah dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman yang mengajar kami, menolong kami untuk mengerti tentang kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, tetapi juga tentang hukuman Tuhan. Kami mengerti bahwa Tuhan boleh melihat jauh ke depan sesuatu yang buruk terjadi jika kami gagal untuk mengerti kehendak Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Meteraikan firman Tuhan, supaya firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi firman Tuhan ini akan mengambil bahagian dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada semua jemaat yang telah mengambil perhatian. Tuhan memberkati kita.